Oke, langsung aja ya. Oke, sebelumnya kita harus ini Pak, harus login dulu ya. Harus login dulu. Harus login dulu. Kalau sudah login, udah ketemu ini ya tampilan awal. Nah, sudah ketemu ketampilan awal seperti ini di Google Scholar. Harus login dulu ke Google Scholar supaya enak nanti pencariannya nggak terbatas. Oke, misalnya di sini adalah bimbingan apa subjudulnya mungkin ya. Di sini bimbingan konseling misalnya ya, konseling. Terus di sini apa lagi? Bimbingan konseling dari Islam. Islam, saya udah gak enak lagi. Oke, oke. Langkah pertama biasanya kita pengen cari konsepnya ini supaya nggak ini langsung aja cepat ya, supaya nggak ribet-ribet cari buku. Nah, oke, ini di copy dulu Pak. Nah, ini di copy dulu. Habis itu taruh di Google Scholar. Langsung taruh di bagian awal ini. Paste. Di sini kita kasih konsep misalnya, konsep bimbingan konseling. Habis itu kita enter. Nah, di sini udah ini Pak, udah ketemu ya, udah ketemu hasilnya. Ini langsung kok kita copy. Kita copy semua ya, kita copy semua. Taruh ChatGPT ya, taruh ChatGPT dengan perintah jelaskan hasil dari jelaskan hasil dari masing-masing judul berikut. Jumlahnya 40 sampai 50 kata. Gaya apa? Saya biasa begitu Pak. Jadi pakai gaya apa saya nggak pakai ikut. Habis itu di copy paste, paste, habis itu enter. Nah kita lihat, lihat cek. Oke. Nah saya terbiasa begini. Oke. Nah misalkan ya kita copy aja. Nah, langsung kita taruh di sini. Oke, kita buang. Nah, kalau saya pribadi pakai ini Pak, apa namanya ditaruh di belakang ya. Jadi kita perintahkan ChatGPT lagi dengan gaya apa penulis di akhir di akhir kalimat masing-masing. Oke, oke, oke. Nah, ini nih, udah jadi. Oke, misalnya segini Pak ya, kita copy, misalkan aja lah segitu. Nah, ini ganti dengan barusan. Oke. Nah, paling enggak ini kita sudah membuat teori dengan sumber yang jelas dari Google Scholar. Tuh. Nah, oke, setelah itu kita jadikan paragraf. Nah, misalnya begini, ya boleh, terserah aja, terserah Pak Yanto. Mau dua kalimat ini, apa dua sumber ini dijadikan satu paragraf boleh, ya. Atau tiga paragraf, atau tiga sumber jadi satu paragraf boleh. Dengan syarat apa? Ya dibaca. Syaratnya dibaca. Kalimat yang kita buat ini barusan, ini dibaca. Nah, boleh saja seperti itu. Apakah sudah baik atau tidak, gitu. Ataukah sudah sesuai atau tidak dengan subbab ini, gitu ya. Nah, misalnya apa? Ini kalau apa pengen dikembangkan lagi bisa nggak? Bisa ya. Satu sumber ini kita kembangkan menjadi eh, satu paragraf bisa ya. Dengan cara ya kita pakai ke ChatGPT lagi, jadikan satu paragraf 150 kata gaya apa. Nah, oke aja langsung. Nah, kalau sudah ketemu, nah ini kan. Nanti nanti bacanya kita ini di awal-awal awal-awal kalimat seperti ini itu dianggapnya memang milik kita. Dianggapnya karena memang belum belum ada sumbernya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini ke sini ini dianggapnya adalah milik kita gitu Pak. Karena memang belum ada sumbernya ya. Nah, itu dibaca ini Pak. Ini apakah sudah sesuai apa enggak dengan subbab kita atau belum gitu.
Begitu cara mengembangkannya untuk masing-masing paragraf. Ya. Atau ini mau dijadikan satu begini boleh, nggak ada masalah. Yang syaratnya dibaca, pada intinya syaratnya dibaca. Atau satu sumber tadi dijadikan satu paragraf boleh ya, silakan, nggak ada masalah. Oke. Dan enaknya kalau buku itu kita punya konsep sendiri itu bisa enak gitu ya. Tidak seperti di mana? Di artikel. Kalau artikel itu kan konsep kita dulu harus anukan diperkuat dengan teori. Ini sama sebenarnya, tapi kebebasannya berbeda. Kalau di artikel kebebasannya terbatas. Kalau di artikel, kalau di sini kebebasan kita memiliki konsep itu terserah kita. Yang penting isinya ilmu pengetahuan gitu ya. Misalnya contohnya ini adalah konsep konsep kita ya, konsep saya pribadi tentang bimbingan konseling misalnya ya. Nah, bimbingan konseling adalah cara yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah. Misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau kita punya konsep sendiri boleh ya seperti ini, ditulis seperti ini boleh ya, ditulis bagaimanapun boleh ya. Pak, terlihat sedikit konsep kita. Nama kayak ChatGPT Pak lagi kalau saya. Kalau saya pribadi sekarang udah pakai ChatGPT karena sudah ada ChatGPT. Kalau dulu ya bengek kalau dulu memang. Ya, kita perintahkan ChatGPT untuk menjelaskan ini, jelaskan menjadi satu paragraf, 140 kata. Kayaknya copy seperti itu. Nah, nah, ini baca lagi Pak. Nah, ya, Pak Yanto yang baca ya, bukan saya. Oke, kita copy, taruh sini. Nah, paling nggak kan kita udah punya konsep kita sendiri yang disempurnakan oleh ChatGPT. Tapi di dalam ChatGPT itu Pak ada hal menarik yang memang selalu muncul dan tidak tidak mungkin tidak gitu. Di sini adalah kalimat kesimpulan dari ChatGPT itu sendiri. Nah, kalimat kesimpulan ini kalau saya pribadi selalu saya buang. Kenapa? Karena konsep saya ini tidak diakhiri dengan bukan diakhiri dengan kesimpulan. Karena kan ini belum selesai gitu kan. Konsep kita ini semuanya ini kan belum selesai di bab ini. Jadi jangan disimpulkan dulu. Di ChatGPT itu Pak selalunya muncul seperti itu. Hal ini memungkinkan BK menjadi sarana. Nah, kayak gini kan sebenarnya kesimpulan, tapi kesimpulan di paragraf ini, tapi kesimpulannya ini masih apa ya? Masih bukan menyimpulkan benar gitu loh. Kalau yang tadi dengan demikian gitu ya. Ini itu benar-benar kalimat kesimpulan ini. Jadi kalimat benar-benar kalimat penutup ya. Kalau ini kalimat penutup tapi masih bisa dijelaskan dengan penjelasan lain ya, di bawahnya masih bisa dengan penjelasan lain. Seperti ini juga, ini sebenarnya kalimat penutup yang bisa dijelaskan dengan kalimat lain di bawahnya. Kalau dengan kata dengan, biasa dicirikan dengan kata dengan, Pak. Dengan atau dengan demikian. Nah, ini dicirikan ini. Ini adalah kalimat benar-benar kalimat penutup. Tidak ada penyambungnya. Tidak boleh ada penyambung istilahnya begitu. Karena ini kalimat penutup. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ini kita punya konsep lagi ya, misalnya boleh ya, misalnya konsep berikutnya adalah langkah-langkah bimbingan konseling sebagai berikut. Nah, ini kalau saya pribadi saya selalu menuliskan ini ya Pak, apa poinnya aja, poin pentingnya aja. Misalnya gini ya, langkah pertama memanggil siswa bermasalah, terus menanyakan penyebab masalah, membuat solusi masalah, melakukan terapi, misalnya ya, melakukan terapi pada siswa bermasalah, terus meng- mengevaluasi solusi masalah. Ini versi saya, Pak. Gitu ya. Tapi versi ini tergantung Pak Yanto ya. Ini muncul dari mana? Dari hasil penelitian ataupun konsep sendiri selama menjadi guru. Enaknya gitu Pak, kalau kerja sambil menjadi guru untuk nulis itu gampang. Jadi kita punya pengalaman sendiri, kita punya konsep sendiri.
gitu. Nah, itu bisa kita masukkan di dalam buku. Enaknya gitu kalau kalau buku itu. Nah, ini masa begini aja, Pak? Ya dijelaskan, Pak, ini satu-satu ya. Jelaskannya gimana? Pakai ChatGPT lagi. Kalau ini kan ada 5 poin, berarti saya mau jadikan 5 paragraf. Ya. Jelaskan menjadi 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf 150 kata. Ada tipu, nggak ngurus lah. Hmm. Ini langkah pertama. Langkah pertama kita copy langsung ya. Ini ikut ya, jangan diikutin karena memang ini mesin. Jadi mesin itu kalau muncul kayak gini ngikuti di atasnya ya. Berarti citasinya nggak usah diikutin, ini nggak usah dimasukkan karena memang bukan bukan punyanya penulis tadi. Ini kan masih konsep kita. Oke, ini kita baca lagi ya. Ini terus baca Pak, dibaca ulang, dibaca ulang. Kalau saya pribadi yang dibaca itu awal sama akhir aja. Kenapa demikian? Karena takutnya ada, nah nih, takutnya ada kata kesimpulan lagi nih. Nah, saya contohkan seperti ini. Kalau saya jarang baca di tengah, baca di awal sama kalau di awalnya sudah masuk ke saya, ke pikiran saya ya udah selesai gitu. Terus di akhir saya baca. Nah, ini kan ada kesimpulan lagi ya. Dengan demikian dan ini kan kalimat penutup. Nah, ini nggak usah. Ya, kalau saya nggak usah. Terus ini lagi, nah ini nggak usah karena ini masih konsep kita. Nah, nah, oke. Dan sampai seterusnya Pak, sampai kelima. Nah, ini juga baca lagi di akhir. Ya. Pendekatan ini mendukung perkembangan kemandirian. Ini nggak perlu ya kan. Ini kalimat penutup juga ya nggak penting. Nah, kalimat penutupnya ini kan kenapa ini. Ciri-cirinya itu kalimat penutup ya menjadi kalimat penutup gitu Pak, ciri-cirinya. Terus ciri-ciri yang kedua itu biasanya merangkum dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir ini. Itu dirangkum di kalimat akhir yang ada penutupnya seperti ini. Ini nggak perlu karena sudah ada. Nah, misalkan ini udah selesai ya sampai 5. Dan ini apa namanya? Ini kalau biar tidak kaku ya, karena memang buku itu juga harus ada referensinya, Pak. Meskipun punya kita sendiri itu harus ada referensinya. Maka referensinya kita cari di Google Scholar itu tadi. Ya, caranya gimana? Ya udah, subbab ini kita copy ya, taruh di Google Scholar lagi. Caranya begitu ya. Taruh di Google Scholar. Nah, paste di sini ya. Memanggil siswa bermasalah di ruang apa di sekolah ya. Atau meskipun nggak ditambah di sekolah terserah aja ya. Seenaknya gimana di Pak Yanto di belakangnya. Nah, nah, setelah itu kita copy lagi, copy, masukkan ChatGPT lagi. Nah, ya jelaskan, jelaskan isinya 40 sampai 50 kata gaya apa. Kalau saya nggak apa, nggak dihapus ke atasnya supaya sinkron aja. Misalnya masing-masing, masing-masing judul. Pada ini masih munculnya satu ya Mas Yan. Nah, ya misalnya seperti ini. Nah, ya. Nah, kita masukkan, Pak. Kita masukkan di sini. Nah, udah jadi kan pendukung kan? Sudah ada konsep kita, sudah ada pendukung juga. Ini dibaca lagi, Pak. Ya, nanti. Seperti ini. Oke, seperti itu ya. Di copy lagi, dipaste di sini. Nah, paling nggak kan sudah ya, udah berapa lembar? Udah mau 3 lembar. Udah 3 lembar selesai. Ya, padahal yang lain kan belum diisi nih. Nanti kalau yang lain keisi kan itu tambah banyak lagi. Nah, begitu, Pak. Untuk berikutnya ya sama lah seperti itu caranya. Kalau udah punya konsep sendiri, ditulis dulu konsepnya pakai ChatGPT untuk mengembangkan. Terus kalau memang males, sengkah atau lesoh ya pakai Google Scholar aja. Kalau saya begitu. Nah, berikutnya cara buat daftar pustakanya. Nah, di Google Scholar ini Pak sebenarnya sudah ada daftar pustakanya di mana di di ini ya di kata kutip ini, diklik aja. Nah, kalau saya kan terbiasa pakai gaya apa ya udah pakai gaya apa ini saya yang saya pakai ya daftar pustaka gitu. Daftar pustaka dan kopi seperti itu. Gak ada masalah sih. Bentar.
Oh iya, ya udah. Oke, kopi. Kenapa ini anunya berubah? Kira ada yang ini tadi. Page-nya berubah, tapi pengaturan page ini aja. Secara isi enggak. Nah, terus yang berikutnya, nah, kalau saya Pak, kalau saya pribadi saya buka satu-satu. Kenapa? Karena saya mencari DOI-nya dulu. Nah, ini dibuka satu-satu. Karena di sini itu tidak muncul DOI di sini ya. Terus kayak di sini juga ini nggak muncul DOI, cuman gini aja ya. Ini kopi. Nah, kopi sorry. Ini buka satu-satu. Setelah dibuka kita lihat. Karena ini memang bentuknya nggak ada DOI-nya, ya sudah kita skip. Berarti daftar pustaka yang ini sudah selesai karena nggak ada DOI-nya. Kenapa harus pakai DOI? Karena kalau nggak ada DOI-nya, dikira nanti sama penulis atau pembaca itu Pak, eh, sumber kita itu tidak kredibel. Tuh, ya. Terus yang ini ada DOI-nya apa enggak? Kalau yang ini. Maya Sari, nah, ada DOI apa enggak? Kita cek. Oh, ini di artikelnya nggak muncul, tapi kalau dicek di ininya ada apa enggak? Dicek di apa? Di jurnalnya. Kalau saya begitu, Pak. Jadi leren dicari satu-satu nih kopi, tahu sini. Kita cari yang view nih. Nah, view. Nah, ini udah masuk tadi. Nah, ada DOI-nya apa enggak? Nah, ini ada Pak, ternyata di bawah nih ya. TTP DOI. Maka itu kita cari tadi sampai tadi. Maya Sari, kayak apa? Maya Sari ini ya, dikutip. Oke. Kayak apanya taruh di copy, taruh di sini. Oke, paste. Habis itu di akhir tambah DOI. Nah, DOI-nya kita copy DOI-nya. DOI sampai HTTP ini copy. Nah, jadinya begini. Nah, gitu, Pak. Tapi kalau memang nggak ada DOI-nya nggak usah, gitu ya. Tapi diusahakan, Pak, jika kalau apa namanya cari yang ada DOI-nya, gitu ya. Tapi kita campuran sih, ada DOI boleh, nggak ada DOI boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya sumber kita semuanya nggak ada DOI, nah itu saya nggak enak, Pak. Karena kita dosen masalahnya, gitu, ya. Jadi dosen itu takutnya dianggapnya dosen kok tulisannya begini, nah takutnya begitu, Pak. Jadi kita jaga-jaga aja untuk kalau sumber kita dilengkapi dengan DOI atau dengan eh, apa parametrik yang lain gitu berdasarkan ininya nggak itu lebih bagus. Ini kan nggak bisa dibuka ya. Ini di skip aja tadi punyanya siapa. Yang penting Pak Yanto ingat ininya. Yang dibuka-buka tadi ingat ini ya. Terus ini punyanya siapa ini? Arifin ada DOI-nya nih Pak nih. Ini kopi kalau ada DOI-nya ya. Terus cek dulu ada how to sheet-nya apa enggak. Oh, enggak ada. Nah, kalau enggak ada how to sheet-nya, ini Arifin ini nih kita copy. Dan Arifin, nah ini Arifin ya. Arifin kita kutip, copy. Nah, copy ke sini. Di situ DOI-nya masukkan. DOI-nya kita copy. Nah, ini ada DOI. Kita copy, taruh sini. Tuh, udah selesai itu. Nah, ini ada ini. Udah tadi ya. Itu, Pak. Tapi nanti kalau ketemu jurnal yang ada how to sheet-nya, ada tulisan how to sheet-nya. Saya coba ya. Buka satu-satu, mungkin ada yang ada how to sheet-nya. Ini kan tadi udah nih, post aja. Nah, ini ada how to sheet-nya enggak? Ini enggak ada, tapi DOI-nya ada, Pak. Nah, ya. Tinggal copy aja nanti. Ini punya siapa ini? Punyanya Moko Dompit. Itu dicari Moko Dompit ini ya. Di copy kayak apa? DOI-nya, DOI-nya kita copy lagi. Nah, ini DOI-nya ya, kita copy, masukkan lagi di sini dia bagian akhir. Oke. Terus cari ini nggak ada itu nanti. Itu nanti masuk lagi di mana? Di apa? Di masing-masing ini Pak ya. Saya mau cari yang ada how to sheet-nya mungkin ada ya. Coba ini ono. Karena kadang ada jurnal yang ada how to sheet-nya itu loh. Nah ini nih Pak. Jurnal itu kan ada yang kayak gini. Kalau kayak gini kan kita udah lengkap nih. Kita tinggal ganti more station ini, ganti gaya apa. Selesai ini copy. Nah, jadi kita tidak perlu si apa citasi di klik Google apa di Google Scholar ini nggak perlu klik ini karena di sini sudah ada ya.
Kenapa tadi saya minta dibuka satu-satu gitu ya? Ya karena memang begini Pak, kalau dibuka satu-satu, jadi kita tahu lah, kita tahu DOI-nya ada di mana. Kalau nggak dibuka satu-satu, itu kita kita nggak tahu DOI-nya ada di mana. Nah, ini juga ini ada how to sheet. Nah, ini tinggal more, station, apa, RPA, ganti, copy, nah, seperti itu. Tapi kalau memang di how to sheet-nya nggak ada, di apa, di how to sheet di jurnal itu nggak muncul, ya, di sini how to sheet-nya nggak muncul, ya nggak apa-apa lah pakai ini. Jadi kita tinggal klik yang di bagian kutip ini, terus kita pilih bagian gaya apanya, terus masukkan di sini. Sudah, habis itu kita urutkan ya, urutkan sesuai abjad. Oke, udah selesai. Ctrl T, nah jadinya begini. Oke, coba, nah, tuh kan udah 3 lembar, udah mau 3 lembaran, nah, udah jadi seperti ini. Oke, Bogono, cukup. Cek mana yang matiin.